Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Syariah E. Saya Dewi Puji Lestari, NPM 1903010022. Saya Risa Yustika, NPM 1903011110. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang transaksi salam. Pengertian akad salam. Secara bahasa, salam adalah al-iqta dan at-taslif. Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha. Secara umumnya yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sedangkan definisi akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan ikhkar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Jenis akad salam. Akad salam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama salam dan yang kedua salam paralel. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka. Salam paralel. Dua transaksi bai salam, yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya, misalnya lembaga keuangan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam diperbolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Skema salam. Yang pertama, skema salam paralel. Akuntansi salam meliputi akuntansi pengelolaan dana oleh bank syariah. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka disebut dengan salam paralel. Berikut ini adalah gambar skema salam paralel. Dalam skema ini dijelaskan, pada tahap pertama, penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli atau nasabah satu. Kemudian, bank membeli barang dari petani atau nasabah satu dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank membayarkan pada awal akad salam. Tahap 3, setelah barang tersedia, nasabah satu mengirim dokumen kepada bank syariah untuk mengambil barang. Tahap 4, nasabah satu mengirimkan barang kepada nasabah 2, perintah dari bank syariah. Terakhir, nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah 1. Skema salam paralel pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bukanlah perusahaan dagang yang menyediakan barang, maka biasanya untuk memenuhi barang pesanan dengan sistem salam.
Jadi LKS berperan ganda, yaitu sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Berikut adalah gambar skema salam paralel pada lembaga keuangan syariah. Pada tahap pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad salam. Kemudian yang kedua, nasabah menyerahkan dana ke bank syariah sebagai modal. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pemesan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier. Tahap 4, bank syariah menyerahkan dana ke supplier dengan modal salam. Yang kelima, bank syariah menerima barang pesanan dari supplier. Terakhir, bank syariah menyerahkan barang pesanan ke nasabah. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan dalam bentuk non-kas diukur sebesar modal wajar. Ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuan pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual atau nasabah. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan diakui sebagai A. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati. Yang B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Yang keempat, denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari kebajikan. Yang kelima, pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah. Yang keenam, barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan pada akhir periode. Pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebagai nilai terendah, biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.